Ya, kita masuk di segmen Sindo News 5. Kali ini pemirsa, informasi-informasi terkini yang terjadi pada hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Berikutlah selengkapnya. Sindo News 5 yang pertama, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional masih relatif stabil. Namun harga daging sapi dan daging ayam mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari pantauan harga di Pasar Palmerah Jakarta, harga daging sapi dijual di kisaran Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging sapi masih berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya harga pasokan dari distributor pemirsa. Sementara itu harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 atau berkisar Rp47.000. 140, kadang 150 sampai 160-an. Kira-kira untuk kenaikan sendiri itu terjadi kenapa ya Pak penyebabnya? Ya mungkin karena pasokannya dari sono kita naik ya kita jual naik juga. Yang kedua pemirsa, informasi tentang kelangkaan BBM jenis solar masih terus terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan mengular di SPBU yang masih memiliki stok. Ya, seperti yang kita lihat ini pemirsa, antrian kendaraan mengular di salah satu SPBU Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, kita lihat ya di Mandailing Natal, Sumatera Utara, para sopir truk antri berjam-jam, ya, antri berjam-jam demi mendapatkan solar. Antrian ini terjadi imbas kelangkaan solar yang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan solar ini terjadi karena pasokan datang terlambat dan kuota dibatasi hanya 8 ton per SPBU setiap hari. Padahal pemirsa, permintaan solar cenderung meningkat. Akibat lamanya mendapatkan solar, aktivitas warga terganggu, bahkan harus merugi karena terlambatnya pengiriman logistik. Warga berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di setiap SPBU hingga antrian mengular tidak kembali terjadi. Kita nggak dapat bang, harus dapat antri. ya. Abang tiap hari kayak gini? Iya bang. Jam berapa lah antrinya bang? Udah jam 7 tadi bang. Sampai jam 9 belum dapat? Belum dapat paling. Ya, kemudian informasi ketiga pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak selama Januari hingga Juni 2026 sudah terrealisasi 45% dari target APBN yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Ya, semoga saja penyalurannya juga maksimal ya, di mana menurut Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu nilai penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Jika diestimasikan, penerimaan pajak sampai Juni 2026 mencapai Rp1.030 triliun sampai dengan Rp1.060 triliun. Ada pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester pertama 2026 seiring perbaikan kondisi ekonomi. Pertumbuhan penerimaan pemirsa terjadi di seluruh jenis pajak pemirsa. Kami mencatat kinerja penerimaan perpajakan kami itu alhamdulillah sangat baik. Dari Januari sampai Juni kami mencatat kira-kira pertumbuhan itu hampir 23% lebih akumulasi. Dan di semua jenis pajak kami mencatat ada pertambahan kinerja, kenaikan kinerja yang signifikan dibanding tahun lalu periode yang sama. Artinya dari sisi fiskal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik. Ya, ketika penerimaan pajak 45%, pertumbuhan ekonomi dianggap baik, semoga berita berikutnya ini bukan anomali ya, di mana Tokopedia dan TikTok dikabarkan justru melakukan PHK besar-besaran. Penasihat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal turun langsung untuk memperoleh tahu fakta secara utuh sebelum pemerintah mengambil langkah. Jadi pemerintah menanggapi isu PHK massal. Penasihat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Ini dia aktivitas kegiatan pertemuannya ya. Dalam pertemuan ini Said Iqbal mengatakan
akan menindaklanjuti laporan langsung informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah ambil langkah lebih lanjut. Sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Pemirsa, sebelumnya rumor tentang pemutusan hubungan kerja terhadap 90% karyawan Tokopedia dan TikTok ramai beredar di media sosial, ramai dibahas di media sosial. Di mana dalam waktu dekat Said Iqbal menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia, TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Masalahnya adalah karena situasi pasar di mana mereka kan istilahnya money burn, membakar uang. Kalau itu kemudian membuat mereka merugi, tentu kita akan diskusi hak-hak buruhnya. Tidak boleh dilanggar. Demikian. Ya, memang tugas pemerintah ya untuk mencari solusi terhadap sejumlah persoalan yang dialami masyarakat. Termasuk ini juga informasi pemirsa, pemerintah ungkap salah satu penyebab anjloknya harga daging ayam dan telur adalah berkurangnya penyerapan selama program MBG berhenti di masa libur sekolah. Kini Kementerian Perdagangan tengah berupaya mencari pembeli dari Singapura dan meminta hotel, restoran, kafe untuk tingkatkan penyerapan telur dan daging ayam. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta Pusat mengatakan berdasar sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, harga sejumlah komoditas pangan saat ini dijual di bawah harga eceran tertinggi HET. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh liburnya program MBG, makan bergizi gratis yang bertepatan dengan masa libur sekolah, sehingga penyerapan terhadap sejumlah bahan pangan berkurang. Terkait hal tersebut, guna bantu menyerap kelebihan pasokan bahan pangan, Kementerian Perdagangan meminta hotel, restoran, dan kafe meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam. Pemerintah juga mulai buka peluang ekspor telur ke Singapura sebagai pasar alternatif. Meskipun hingga saat ini belum memperoleh pembeli, proses penjajakan akan terus dilakukan oleh pemerintah. Ya, 5 informasi terbaru terkini kami hadirkan untuk Anda. Satu hal yang harus dipastikan, pemerintah harus segera memberikan solusi untuk rakyatnya demi kesejahteraan kerja. Terima kasih, sampai jumpa.